Pace bene, masih di mea culpa. Apakah itu novisiat? Dan siapakah itu novis? Para culprit barangkali pernah mendengar, atau barangkali biasa juga, atau jangan-jangan ada yang belum pernah mendengar istilah itu, novisiat dan novis. Oke, di setiap lembaga hidup bakti, entah itu laki-laki atau perempuan, suster ataupun frater, brother, atau klerik, pastor yang dari lembaga hidup bakti, ada satu tahap yang kita sebut dengan novisiat. Oke, satu momen, satu fase seseorang baru masuk ke dalam satu komunitas, ke dalam satu lembaga hidup bakti, dan ada syarat yang harus dipenuhi agar bisa sah diterima dalam komunitas itu. Nah, novisiat ini adalah masa pendidikan untuk orang-orang yang baru ini, dan orang-orang yang baru ini disebut sebagai novis. Oke, ada satu kanon dari kitab hukum kanonik yang berbicara tentang ini, kanon 643. Tidak sah diterima dalam novisiat, oke, dipakai bahasa yang negatif. Tidak sah diterima dalam novisiat kalau pertama, belum berumur genap 17 tahun. Tidak bisa lebih muda, tapi bisa lebih tua. Dan batas lebih tuanya ini pun ditentukan oleh kongregasi atau lembaga hidup bakti yang bersangkutan. Bisa saja mungkin 35 tahun, bisa saja 40 tahun atau lebih, tergantung pembicaraan dengan pimpinan dan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, konstitusi dari lembaga hidup bakti yang bersangkutan. Tetapi minimal 17 tahun. Yang kedua, tidak boleh diterima, tidak sah diterima dalam novisiat kalau ada pasangan selama masih terikat perkawinan. Artinya tidak diikat oleh status perkawinan. Kalau pernah menikah, harus ditunjukkan kebatalan pernikahan itu, apakah karena meninggal pasangan atau karena ada nullitas atas perkawinan itu, sehingga tidak ada status perkawinan yang mengikat seseorang supaya ia sah masuk ke dalam novisiat. Kalau ada yang mau masuk kapusin misalnya, we welcome you, kami menyambut, menerima, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat ini. Untuk masuk ke novisiat ini ada persiapan sebelumnya, menjadi seorang postulan, memasuki masa postulat, menguji, mengenali ordo yang mau diikuti. Postulan kapusin berarti mengenali kapusin dulu, menguji apakah ini cocok untuk atau tidak. Lalu setelah lewat fase itu baru masuk novisiat ini. Nah, syaratnya tadi berusia minimal 17 tahun, tidak ada pasangan. Pasangan ini dalam arti terikat perkawinan secara sakramental dan legal. Yang ketiga, tidak bisa diterima dalam novisiat kalau masih terikat oleh ikatan suci di satu lembaga hidup bakti yang lain. Contoh, si A sudah masuk ke tarekat A, lalu dia mau masuk ke B, tapi belum tuntas hubungannya dengan tarekat A, maka dia tidak bisa masuk ke sini. Oke, contoh ini kapusin. Nah, seorang dari kongregasi, katakanlah SVD, mau masuk ke kapusin, harus tuntas dulu kaul ikatan sucinya dari SPD untuk masuk ke kapusin. Oke, ini bukan kampanye, tetapi kalaupun ada yang berniat boleh juga. Yang keempat, yang masuk tarekat karena paksaan, ketakutan berat, atau tipu muslihat. Oke, ada yang menipu, mari saya antar kamu ada pekerjaan, lalu memasukkannya ke novisiat secara paksa, tidak dibenarkan. Oke. Dan kalaupun ia masuk dengan sadar, tetapi pimpinan yang memasukkannya juga karena terpaksa, karena ketakutan, karena desakan, itu juga tidak sah. Maka harus dengan tulus, baik oleh si calon juga oleh si penerima ini sendiri. Tidak dalam tekanan atau paksaan atau ketakutan berat atau tipu muslihat. Yang telah menyembunyikan keanggotaannya juga tidak bisa diterima dengan sah. Kalau ia sudah terikat dalam satu
kelompok hidup bakti di satu kongregasi dan menyembunyikannya, kemudian masuk ke novisiat kapusin ini misalnya, dia tidak bisa diterima, tidak sah, karena tipu-tipu, berbohong. Nah, oke, juga ada syarat-syarat lain yang mungkin saja ditetapkan oleh lembaga hidup bakti yang bersangkutan. Nah, hukum tarekat sendiri dapat menetapkan halangan lain. Nah, itu dia. Yang ada 5 tadi tambah 1 hukum mandiri dari tarekat yang bersangkutan, tetapi yang 5 ini minimal 17 tahun, tidak terikat dengan pasangan karena status perkawinannya, tidak terikat oleh ikatan suci di tarekat lain, tidak karena terpaksa atau takut atau karena diancam atau tipu muslihat, dan tidak menyembunyikan statusnya sebagai seorang frater atau suster di tarekat sebelumnya. Sudah masih terikat dan dia menyembunyikan itu, atau dalam lembaga hidup kerasulan lain. Kurang lebih begitu videonya, mudah-mudahan berguna dan pace bene.